Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, Kami dari tim Wosery akan memperkenalkan proyek yang telah kami buat. Jadi pertama-tama, apa sih Wosery? Wosery adalah sebuah aplikasi untuk membantu konsumen dalam membooking layanan pencucian kendaraan. Sehingga kedepannya konsumen tidak perlu berepot-repot untuk ke tempat pencucian hanya untuk daftar dan mengetahui nomor antrian yang didapatkannya. Next. Oke, sekarang kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya, Dito Bagus Prasetyo. Background saya adalah bisnis. Dalam proyek ini terdapat dua sisi klien, yaitu sisi customer dan sisi merchant. Peran saya dalam proyek ini sebagai full stack developer. Dalam sisi back-end, saya membantu melakukan validasi dan testing. Sedangkan di sisi klien, fokus saya di klien customer, khususnya di bagian desain klien customer. Selanjutnya ada Bayu. Perkenalkan, saya Bayu Aslamat Judika Ahmad. Background saya guru fisika. Saya di sini juga berperan sebagai full stack developer. Di sini saya mengerjakan bagian real time, Google Maps, dan sedikit bantuan di testing dan deploy. Selanjutnya Dias. oke, nama saya Muhammad Dia Zakaria, background saya IT. Di sini saya berperan sebagai full stack developer. Pada sisi front end, saya banyak berpartisipasi dalam membentuk state management. Pada sisi back end, saya banyak berpartisipasi untuk membentuk testing dan REST API untuk pengolahan data. Selanjutnya ada Saudara Thomas. Saya Thomas Martua, background saya adalah S1 jurusan animasi. Saya di sini berperan sebagai full stack developer. Di front end, saya mengurusi bagian client merchant dan juga QR scanner-nya. Kemudian di bagian back end, saya membantu untuk bagian testing dan pembuatan servernya juga. Next slide. Oke, mungkin di antara kita bertanya-tanya kenapa harus menggunakan produk ini. Sebenarnya, produk ini tuh dilatar belakangi oleh keresahan kita ketika kita menggunakan layanan cuci mobil atau motor. Nah, pasti di antara kita sering menemukan tempat layanan cuci mobil penuh dan mengharuskan kita untuk menunggu puluhan menit bahkan jam. Nah, dengan Wosery ini kita bisa mengatasi hal tersebut. Nah, seperti yang Saudara Dito bilang, Wosery ini bekerja dengan cara membuat antrian secara digital sehingga kita tidak perlu membuat antrian atau menunggu antrian secara on-site. Hal ini selaras dengan protokol kesehatan yang mana kita tidak perlu menunggu di dalam satu tempat yang sama, yang mana dipenuhi oleh banyak orang di sana. Jadi kita hanya perlu menunggu kapan antrian kita, dan kita berjalan langsung ke tempat layanan cuci mobil tersebut. Next. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini kita menggunakan beberapa tools. Front end-nya, kita menggunakan React Native dengan Expo sebagai bundlernya. Dan untuk state management, kita menggunakan Redux. Sedangkan untuk fitur real time kita menggunakan Socket.io. Next slide. Oke, untuk di sisi back end kita menggunakan JWT untuk autentikasi di QR code. Jadi QR code ini akan kita bungkus lewat JWT. Kita menggunakan Node.js juga, Express.js untuk membentuk REST API-nya, PostgreSQL sebagai RDBMS, Google Maps API untuk menunjukkan direction, testing menggunakan Jest, SQLite sebagai ORM, Heroku untuk deployment, dan NPM sebagai package manager-nya. Next. Oke, di application workflow ini sebenarnya kita menggunakan sistem monolithic arsitektur, yang mana server ini tuh menjadi satu, mono. Nah, server ini tuh bekerja selayaknya server umum. Jadi mobile client akan merequest kepada REST API, dan REST API akan mengambil data lewat database server dan dikembalikan kepada mobile client. Next. Ya, selanjutnya kita akan menjalankan demo dan testing. Ya, oke, kita akan melakukan testingnya sekarang. Kita lihat, nah, testing ini berguna untuk mengetes aplikasi kita apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini ditunjukkan angka yang cukup besar, 9,97, yang mana ini menunjukkan aplikasi kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita langsung demo aja, ini saya tutup. Oke, ini ada dua HP. Yang sebelah kiri ini adalah HP saya sendiri yang saya pegang. Ini berisi dua, ada merchant dan customer. Saya coba demokan dulu untuk bagian customer ketika register ya. Jadi kan di sini ada bagian sign in dan register. Kalau ketika register seperti ini. Saya coba dulu. Karena kita belum punya akun, kita tetapkan dulu. Misalnya B45 RY. Passwordnya. Oke. Kemudian kita coba register. Nah, ketika udah register, kita langsung ke direct login ke dalam aplikasi kita. Di sini ada dua aplikasi, ada MyBook. Nah, ini kalau belum ada bookingan ya. Kemudian sini ada choose merchant. Oke. Sini ada list merchant yang bermitra dengan kami. Kemudian di sini ada dua sisi tuh. Ada service dan juga ada
direction. Ketika kita klik direction, maka kita akan terhubung dengan direction di mana tempat cuci mobil kita tersebut. Seperti itu. Kita back, kemudian untuk HP ini saya close dulu. Ini digunakan untuk bagian merchant. Selanjutnya saya akan mencoba login kembali dari akun yang sudah tersedia di sebelah kanan saya. Ya. Kemudian ada list antrian yang sedang terjadi. Oke, saya akan membuat antrian saja karena sudah login sebelumnya. Saya akan antrian. Saya book now. Ya, sudah tergenerate QR code saya yang nanti akan saya gunakan untuk validasi apakah antrian saya sudah sesuai di nomor 1 atau bukan. Saya coba aja ya. Kita scan. Nah, kita lihat QR code-nya apakah memvalidasi apakah dia antrian pertama atau bukan. Ya, seperti dilihat di layar, itu bukan giliran dia ya. Jadi, otomatis tidak dapat naik ke atas seperti itu. Nah, di kami juga menyediakan fitur real time yang mana ini menampilkan nomor antrian dan estimasi waktu yang akan berjalan dengan secara real time. Kemudian untuk yang pertama, ketika customer bisa meng-cancel dirinya sendiri. Nah, jadi sambil saya tunjukkan ya. Oke, silakan di-cancel, teman-teman. Oke, saya akan melakukan, saya sebagai salah satu pemilik antrian akan melakukan cancel, sehingga punya saya akan hilang dari daftar. Ya, sedang di-cancel dan sudah cancel. Oke, seperti itu ya. Dan untuk si merchant juga kan bisa melakukan cancel jika sewaktu-waktu ada customer yang telat agar tidak membuat antrian terlalu lama seperti itu. Jadi kita lakukan cancel aja. Seperti ini ya, order cancel seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, scan ini akan berlaku ketika dia sudah di urutan antrian pertama. Kita coba saja ya, kita kembali ke halaman booking page. Kita coba validasi. Nah, QR scan successfully. Seperti itu. Kita lihat antrian. Nah, ini ya. Di antriannya masih belum terupgrade, tapi secara status sudah terupgrade. Yang mana ini menunjukkan si customer sedang dicuci mobilnya. Saya akan lakukan checkout aja karena sudah selesai. Maka di sebelah kiri untuk merchant sudah terupdate, sebelah kanan juga sudah terupdate secara real time. Dan di sini juga ada history, ya layanan apa saja yang sudah terjadi di hari itu. Seperti itu. Oke. Kenapa kami menggunakan QR code sebagai verifikasi? Silakan dijelaskan oleh Saudara Dias. Oke. Di sini alasan utama kenapa produk kita menggunakan teknologi QR code adalah selayaknya antrian pada umumnya, yang mana antrian pada umumnya ini menggunakan instrumen untuk mengidentifikasi antriannya seperti kupon, tiket, karcis, atau yang lain-lainnya. Yang mana karcis ini berguna, seperti yang saya bilang, untuk mengidentifikasi bahwa pemilik kupon itu dialah yang memegang antrian tersebut pada nomor yang spesifik. Nah, kita menganalogikan kupon-kupon ini, tiket dan karcis ini adalah QR code, yang mana QR code ini tuh kita akan melakukan validasi di sistem. Jadi ketika orang lain membuat QR code secara asal itu tidak bisa di-scan oleh aplikasi kita karena itu bukanlah ibaratnya adalah bukan kupon yang asli. Nah, makanya kita menggunakan QR code ini untuk lebih aman, safe dan lebih bagus untuk menunjukkan bahwa si pemegang QR code ini adalah pemegang antrian tersebut. Begitu. Terima kasih dari Yes. Ya, saya kira Mas Dito. Oke, kalau begitu sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Wosri. Tapi sebelum presentasi ini beres, izinkan kami untuk menampilkan beberapa cuplikan video. Terima kasih.